Dan yang membuat mereka tidak lulus biasanya juga karena ketidakkompakan ya, ketidakkompakan, dan kita bisa lihat dari produksinya, dari praproduksinya, production book-nya jelek sekali, kemudian presentasinya juga buruk, terlihat tidak ready. Nah, ini nanti menjadi poin-poin yang kami anggap memberatkan kalian untuk lulus. Dan yang berikutnya, kelompok-kelompok terpilih dalam presentasi di nanti waktu ujian pitching, nanti kalian akan mendapatkan support dari lab berupa peralatan-peralatan syuting dengan kalian mengajukan apa aja yang dibutuhkan. Nanti kami akan support. Itu hanya untuk kelompok yang kami rasa paling siap ya. Beberapa kelompok nanti kami akan support. Ada beberapa kamera, drone dan sebagainya nanti bisa kalian pakai. Dan ingat bahwa setiap minggu ada tugas-tugas yang akan kami list, akan kami lihat progresnya, dan harus dikumpulkan secara rutin ke asisten. Jadi nanti ada Google Drive yang nanti kalian bisa mengumpulkan semua persiapan produksinya di Google Drive itu, dan kami akan cek Google Drive-nya setiap minggu. Dan ketika ada yang telat, itu akan mempengaruhi penilaian kalian secara keseluruhan. Itu. Kemudian poin keberhasilan dalam karya praktikum, satu, ceritanya harus menarik ya, dan berbasis riset yang mendalam. Oleh karena itu nanti kalian ketika nanti bikin cerita sebelum syuting harus coba diskusi dengan banyak orang ya, bagaimana cerita ini, dites, menarik apa enggak gitu. Dan ketika menarik, di riset, baik yang fiksi maupun dokumenter loh ini ya. Kemudian film dibuat dengan melibatkan pihak lain atau sponsor. Upayakan film ini kalian buat tidak hanya kalian saja dengan teman-temanmu, tapi memang harus kerjasama dengan pihak-pihak tertentu. Syukur-syukur dapat sponsor fresh money. Namun kalau misalnya nggak dapat fresh money, ada pihak-pihak tertentu yang bisa support syuting kalian. Misalnya ada hotel yang bisa minjemin kamar untuk syuting, atau ada rental mobil yang bisa minjemin kalian mobilnya untuk syuting, dengan syarat misalnya di credit title bisa disebutkan logo atau nama perusahaan atau nama bisnis yang membantu kalian, atau pihak-pihak tertentu yang support kalian, silahkan. Dan ini ada poin plus bagi kelompok yang ada support gitu ya. Kemudian benar-benar cari talent yang sesuai dengan peran karakternya. Bagi director atau sutradara, coba cari talent mulai sekarang. Kalau misalnya skenario udah jadi ya, nanti hunting kira-kira siapa yang bisa jadi talent. Kalian bisa melakukan open casting atau kalian bisa melakukan selected casting berdasarkan orang-orang yang kalian kenal. Kalau perlu, kalau talent itu butuh orang yang tua, cari yang tua beneran dengan keriput yang beneran gitu loh. Bukan anak muda yang dikeriput-keriputin gitu. Sehingga kalau make upnya jelek, ketahuan bahwa itu anak muda yang dikeriput-keriputin, malah ganggu film itu sendiri. Kemudian set tempatnya dengan bagus juga. Kalau kalian butuh set rumah, cari rumah yang kira-kira sesuai dengan film kalian. Kalau kalian butuh rumah tua, hunting rumah tuanya. Ada namanya hunting lokasi. Setelah hunting lokasi, direki, dicek arah matahari dari mana, mengganggu kamera apa enggak, deket sumber air apa enggak, listriknya ada apa enggak, mengganggu rame enggak rumah itu. Coba cek nanti ya kalau kalian mau set tempat itu. Kemudian misensinya yang tepat dan bermakna. Misensi itu apa sih? Semua aspek visual yang mempengaruhi film, makna sebuah film itu namanya misensi. Kalau kalian ingin memunculkan tokoh karakternya yang garang, gitu, misalnya bisa pakai baju warna hitam misalnya. Jangan sampai kalian salah baju, bajunya warna pink misalnya. Itu artistiknya yang akan saya salahkan, direkturnya yang akan saya salahkan. Misalnya, sinematiknya juara, tolong kalian pakai kamera yang proper, pakai alat-alat yang oke, sehingga movementnya bagus, recordnya, framingnya bagus, ya itu. Nah, lightingnya juga bagus, sinematiknya harus oke dan juara karena ini film. Kemudian ilustrasinya original, upayakan ketika kalian melakukan ilustrasi, kalian bisa create sendiri, atau kalian beli online, atau kalian minta temenmu untuk bikinkan original soundtrack, atau kalian yang bisa di antara kalian bikin original soundtrack, silahkan bikin sendiri, bikin scoring sendiri, jauh lebih bagus. Jangan kalian ngambil musiknya orang yang udah ada copyrightnya. Kecuali dengan perjanjian khusus, ada kontrak khusus, itu boleh. Kemudian editingnya sesuai dan keren,
upayakan ini editing film jauh berbeda dibanding editing video yang lain. Karena dalam film itu butuh konsentrasi yang cukup tinggi dan referensi yang banyak. Referensi film sesuai dengan konsepnya. Makanya nanti upayakan bagaimana menghidupkan hasil karya syuting itu menjadi apa namanya, menjadi hidup dalam film itu. Sehingga editing tidak hanya cut to cut antara gambar, tapi bagaimana memixingkan antara audio, visual, dan dijadikan jadi satu kesatuan utuh menjadi sebuah karya yang hidup dalam film itu sendiri. Dan lain sebagainya. Artinya banyak aspek yang nanti kami akan lihat, termasuk keseriusan kalian, keniatan kalian dalam melakukan sebuah produksi, itu akan menentukan apakah kalian ini bisa maksimal di produksi dan mendapatkan nilai maksimal juga gitu. Nah, kurang lebih itu ya kalian, teman-teman semuanya tetap semangat dan insya Allah saya sama tim, beberapa dosen dan asisten akan support kalian. Jika ada masalah, tolong ceritakan ke kami. Insya Allah setiap masalah ada solusinya dan setiap solusi akan menghasilkan sesuatu hal yang positif bagi produksi ini. Terima kasih, tetap semangat, selamat bergabung sekali lagi di Praktikum Produksi Film. Semoga ini akan menjadi bekal kalian yang baik untuk masa depan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.